Dua informasi penting dari Taspen. Pertama, mulai 30 Juni 2025, pensiunan siap-siap, jangan ketinggalan. Baru saja Taspen memberikan informasi terkait dengan mulai 30 Juni 2025. Dan kedua, ternyata Taspen punya program khusus yang mana Taspen menyiapkan dana khusus siap cair 15 juta rupiah. Lantas, siapakah yang bisa mendapatkan dana khusus ini? Apakah pensiunan akan mendapatkannya? Mari kita simak informasi selengkapnya. Dua informasi ini kita sampaikan dalam video kita kali ini. Kita masuk di informasi pertama, siap-siap 30 Juni 2025. Baru saja Taspen memberikan informasi terkait dengan apa informasinya. Nah, kita lihat. Nah, di sini Taspen memberikan informasi terkait dengan pelayanan ya. Yang mana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hari ini adalah hari libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Sehingga Taspen ini kalau kita lihat ya, dalam rangka libur Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah, kami informasikan untuk jadwal pelayanan sebagai berikut katanya. Untuk layanan kantor cabang itu akan libur pada 27 Juni 2025, artinya hari ini, dan akan melayani kembali pada 30 Juni 2025. Nah, jadi selama liburan, ternyata layanan call center tetap beroperasi dan peserta dapat melakukan pengajuan klaim secara online ya melalui situs berikut ini nih, tos.taspen.co.id. Nah, ini ya, jadi kantornya akan buka kembali mulai 30 Juni 2025. Nah, sebagai informasi juga bagi Bapak Ibu yang hingga saat ini masih belum bisa melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi sekarang secara online ya. Nah, apabila secara online juga masih belum bisa, otomatis tentu Bapak Ibu hanya bisa melakukannya di 30 Juni 2025. Karena kantor nanti akan mulai buka kembali di 30 Juni 2025. Artinya itu adalah hari Senin ya, 27, 28, 29 ya, 30 hari Senin. Dan hari Selasa, nah ini tentunya nih di 1 Juli 2025 ini tentu ada kabar gembira bagi Bapak Ibu nih. Karena di 1 Juli 2025 nanti Bapak Ibu akan siap-siap menerima pencairan yang akan ditransfer oleh Taspen. Tentunya pencairan ini akan dilakukan ya bagi Bapak Ibu yang telah selesai autentikasi dan tidak ada permasalahan. Oke, kita lanjut di informasi kedua. Nah, ternyata Taspen memberikan beasiswa 15 juta rupiah. Bagaimana ketentuannya? Siapa saja yang berhak untuk mendapatkan beasiswa 15 juta rupiah ini? Mari kita simak ketentuannya. Nah, ini ya. Jadi baru saja Taspen memberikan informasi beasiswa yang mana total beasiswa itu sebesar 15 juta rupiah. Nah, hanya dibayarkan satu kali dan maksimal 2 orang anak. Nah, ini ada peraturannya juga ya. Nah, ketentuannya adalah beasiswa Taspen ini, jadi Taspen ini memberikan bantuan beasiswa untuk anak dari ASN yang meninggal saat masih aktif bekerja. Nah, ini ada kuncinya di sini nih. Untuk anak dari ASN yang meninggal saat masih aktif bekerja. Pertanyaannya, apakah anak dari pensiunan yang sudah tidak aktif bekerja akan mendapatkan beasiswa ini? Nah, ini menjadi pertanyaan kita. Nah, tujuan pemberian beasiswa ini adalah menjamin pendidikan anak yang ditinggal. Jadi karena sewaktu ASN ini masih aktif, tiba-tiba meninggal dunia, kemudian meninggalkan anak. Akhirnya Taspen memberikan bantuan beasiswa untuk menjamin pendidikan anak yang ditinggalkannya sebesar 15 juta rupiah manfaatnya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan anak pensiunan? Apakah anak pensiunan juga mendapatkannya? Dan bagaimana penjelasan dari Taspen? Nah, kita lihat. Nah, berdasarkan pertanyaan ya dari beberapa netizen ya. Nah, sekarang sebelum kita bahas terkait dengan apakah pensiunan mendapatkan juga atau tidak. Nah, bagaimana cara mengajukan klaimnya nih? Jadi bagi Bapak Ibu yang mana suaminya
baru meninggal ya, masih aktif bekerja, baru meninggal dan punya anak, silakan diajukan beasiswanya. Cara mengajukannya ini di sini ada dijawab oleh Taspen berdasarkan pertanyaan dari Ibu ini. Jadi katanya alhamdulillah sekarang ada beasiswa untuk anak ASN yang meninggal. Jadi suaminya ini meninggal di 2008. Nah, jadi cara mengajukan klaimnya ini Bapak Ibu, di sini dijelaskan oleh Taspen bisa dilakukan secara langsung melalui kantor Taspen. Nah, ya. Jadi bisa datang langsung ke kantor Taspen atau secara online. Nah, ini juga ada nih secara online melalui situs .taspen.co.id. Nah, ini ya, melalui tos.taspen.co.id. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih klaim online nanti. Kemudian ASN aktif, kemudian suami istri, tabungan hari tua atau THT, dan asuransi kematian. Nah, di sini juga ada peserta PNS aktif meninggal dunia, ini formulirnya C110. Nah, apabila JKM sudah dibayarkan, jadi pasangan almarhum silakan mengajukan pensiun janda duda katanya. Nah, ini proses-prosesnya bisa dibaca di sini. Ya, kita ulang lagi. Nah, ini prosesnya bisa dibaca di sini nanti ya. Jadi intinya sih dipilih di tos.taspen.co.id secara online. Tapi kalau bingung secara online udah datang langsung saja ke kantor Taspen ya. Kalau bingung gitu. Kita lanjutkan. Nah, apakah beasiswa untuk anak pensiunan juga ada? Nah, ini ada pertanyaan nih. Jadi jawaban dari Taspen, apakah untuk anak pensiunan bisa mendapatkan beasiswa ini? Nah, kami informasikan, kata Taspen ini, belum ada regulasi terkait hal tersebut. Jadi, untuk saat ini, baru bisa diberikan bagi anak kandung ASN aktif yang meninggal dunia. Jadi, bagi anak kandung ASN aktif yang meninggal dunia. Sesuai dengan PP 70 tahun 2015, jadi untuk beasiswa diberikan setelah kepesertaan program jaminan kematian minimal 3 tahun masa kerja pada ASN aktif yang meninggal dunia sebelum masa pensiun. Nah, jadi di sini harus terdaftar dulu nih minimal 3 tahun sebelum memasuki masa pensiun. Terdaftar terdaftar dalam program jaminan kematian minimal 3 tahun. Nah, saat masa kerja pada ASN aktif yang meninggal dunia sebelum masa pensiun. Jadi maksudnya di sini nih Bapak Ibu itu sudah terdaftar dulu lah ya, minimal 3 tahun di dalam programnya saat Bapak Ibu masih aktif bekerja sebelum memasuki masa pensiun. Pada ASN aktif yang meninggal dunia minimal 3 tahun masa kerja pada ASN aktif yang meninggal dunia sebelum masa pensiun. Oh iyalah, berarti Bapak Ibu tuh harus aktif sebelum para ASN aktif yang meninggal dunia sebelum masuk masa pensiun. Nah, nanti silakan ditanya lagi bagaimana penjelasannya dari Taspen ya. Nah, ini baru bisa diklaim untuk kejadian ASN meninggal pada tahun 2018 sampai saat ini. Nah, jadi untuk ASN yang meninggal itu mulai terhitung 2018 sampai saat ini. Berarti di bawah 2018 ini sepertinya tidak bisa kayaknya ya. Nanti Bapak Ibu silakan konfirmasi lagi ke PT Taspennya ya, bagaimana penjelasan resminya. Dan beasiswa anak ini akan dibayarkan sekaligus katanya bersamaan dengan pembayaran jaminan kematian atau JKM. Nah ini. Jadi untuk saat ini untuk pensiunan belum ada ya. Jadi yang ada hanyalah untuk ASN aktif yang meninggal dunia. Dan itu pun harus minimal 3 tahun masa kerja pada ASN aktif yang meninggal dunia sebelum memasuki masa pensiun. Jadi kalau bingung dengan bahasanya nanti silakan konfirmasi lagi dengan Taspennya. Nah, kemudian kalau pensiunan janda tapi masih ada 3 anak yang masih di bawah umur katanya. Pensiunan janda ya, apa bisa katanya. Nah, jadi untuk beasiswa ini ditegaskan lagi oleh Taspen bahwa didapatkan jika ASN aktif meninggal dunia. Jadi katanya kata ibu ini suaminya meninggal waktu masih menjadi ASN aktif. Nah, jadi bisa ya diajukan. Jadi silakan diklaim aja nanti kalau memang bisa. Nah, dijawab lagi oleh Taspen katanya kan minimal setelah kepesertaan program jaminan kematian minimal 3 tahun.
Sehingga untuk beasiswa baru bisa diklaim untuk kejadian ASN meninggal pada tahun 2018 sampai saat ini. Jadi mulai terhitung dari 2018 sampai saat ini. Nah, kalau Bapak Ibu bingung dengan penjelasan ini, nanti silakan konsultasi lagi dengan taspennya. Nah, itulah dua informasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan selamat liburan akhir pekan.